Salam, ketemu lagi kita di sini buat ngebahas sesuatu yang cukup mendalam ya. Iya, siap nih. Kali ini kita mau bedah satu catatan pengalaman pribadi yang unik banget. Sumbernya dari tulisan Gerbang Cahaya dan Penjaga Naga Jawa Barat. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Betul, ini cerita soal perjalanan spiritual ke satu tempat, katanya sih tempat suci gitu, di Jawa Barat. Oke, tempat suci di Jawa Barat ya. Iya. Nah, sumber ini ngebawa kita ke lokasi yang katanya punya aura khusus gitu. Ada altar doa, terus yang menarik nih, ada 7 sumur pemandian keramat. 7 sumur ya? Wah, angka 7 ini sering muncul ya dalam konteks spiritual. Bener, katanya sih tiap sumur punya khasiatnya sendiri-sendiri. Bisa kebayang nggak suasananya gimana? Pasti khusyuk banget, mungkin agak mistis juga kali ya. Iya, bisa jadi. 7 sumur itu sendiri udah nunjukin ini bukan tempat sembarangan. Angka 7 kan sering simbolik, entah kesempurnaan, siklus, atau tingkatan spiritual. Walaupun sumbernya nggak detailin arti spesifiknya ya. Nggak sih, tapi keberadaannya ada udah cukup kuat. Oke, nah, di tengah suasana kayak gitu, ada kejadian yang beda nih. Penulis ini ngalamin sesuatu yang nggak dialamin sama 5 temen yang lain. Padahal mereka lagi doa bareng. Oh ya? Iya, jadi cuma dia ngerasain atau ngelihat sesuatu yang lebih, gimana ya bilangnya, transenden gitu. Jadi bukan sekedar kunjungan biasa ini. Nah, ini nih. Ini kan inti dari banyak cerita pengalaman spiritual ya. Fokusnya ke persepsi individu. Maksudnya? Gimana satu orang bisa ngalamin realitas yang beda banget sama orang lain, padahal di tempat dan waktu yang sama. Sumber ini nunjukin banget subjektivitasnya. Ini, menurut sumber ini penulisnya ngaku lihat sesuatu yang luar biasa deket salah satu sumur. Apa tuh? Dia lihat semacam pintu gaib, tapi bukan pintu beneran. Ini katanya terbuat dari cahaya putih terang banget, dan cuma bisa dilihat pakai mata batin. Wow, mata batin. Istilah ini penting banget. Kenapa tuh? Karena sumbernya secara eksplisit bilang penglihatan ini nggak lewat indera fisik biasa. Ini cara dia ngejelasin kenapa cuma dia yang lihat. Oh, jadi kayak negesin kalau ini pengalaman mistis atau non-fisik gitu ya? Tepat. Klaim yang umum dalam laporan pengalaman spiritual mendalam. Jadi bukan soal melihat pakai mata, tapi lebih ke merasakan atau mengetahui dengan cara lain. Paham, paham. Dan gak cuma itu, dekat sumur yang sama itu juga katanya muncul sosok naga. Naga? Iya, naga besar yang agung gitu digambarin sebagai penjaga spiritual tempat itu. Ada deskripsi sisiknya berkilauan, auranya kerasa banget kekuatan purba. Wah, udah kayak di film ya. Iya juga. Tapi sosok naga sebagai penjaga dalam konteks Jawa Barat ini menarik loh. Oh iya? Gimana tuh? Seringkali tempat-tempat keramat gitu kan dipercaya punya penunggu atau penjaganya ya. Wujudnya seringkali mitologis. Kayak naga ini contohnya. Bisa jadi. Munculnya naga ini dalam klaim penulis ya, seolah jadi konfirmasi kesakralan tempat itu. Atau mungkin nunjukin kalau kehadiran si penulis ini diterima gitu, dengan cara yang sangat personal. Masuk akal juga sih kalau dilihat dari sudut pandang dia. Tapi ya itu tadi, ini interpretasi dari pengalaman subjektif yang dia laporkan. Oke. Nah, setelah pengalaman intens itu, ada ritual yang dilakuin. Sumber ini cerita soal mandi di ketujuh sumur. Tapi harus berurutan. Berurutan ya mandinya. Iya. Kira-kira urutannya ada makna tertentu nggak ya? Atau cuma ngikutin tradisi aja? Sumbernya sih nggak jelasin makna urutannya, tapi ritual mandi di tempat keramat, apalagi jumlahnya 7, itu seringkali simbol pemurnian atau penyucian diri. Pemurnian ya? Iya, mungkin kayak lewat berbagai tahapan yang diwakili tiap sumur. Bisa jadi persiapan sebelum menerima sesuatu, atau justru pembersihan setelah ngalamin kontak spiritual kayak tadi. Oh, bisa sebelum, bisa sesudah ya? Menarik. Terus, habis mandi ada lagi nih, tradisi lempar 5 koin ke tiap sumur. 5 koin tiap sumur. Iya, katanya sih sebagai bentuk penghormatan atau mungkin permohonan. Gimana kita bisa lihat ritual koin ini ya? Per koin atau persembahan kecil lain itu umum banget di banyak tradisi spiritual. Universal lah bisa dibilang. Tujuannya apa biasanya? Bisa macam-macam. Ungkapan makasih, mohon berkah, atau semacam izin buat ambil manfaat dari tempat itu. Misalnya air sumurnya. Angka 5-nya gimana? Ada arti khusus? Mungkin aja ada makna lokalnya, tapi intinya sih tindakan memberi kembali setelah menerima. Entah menerima air atau pengalaman spiritual tadi.
Kayak menutup siklus interaksi sama tempat keramat itu. Oke. Jadi, kalau kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, kita punya cerita perjalanan ke tempat keramat di Jawa Barat. Ada 7 sumur unik, Betul. terus ada pengalaman inti yang super personal dan visual. Gerbang cahaya sama naga penjaga itu, yang cuma dialami satu orang lewat mata batin. Itu kuncinya, mata batin. Ditambah lagi ritual mandi berurutan dan lempar koin. Semuanya jadi satu narasi pengalaman spiritual yang cukup mendalam ya. Iya. Tapi penting banget buat kita ingat, ini kesaksian dari satu sudut pandang aja. Benar juga. Kekuatan ceritanya ya terletak di pengalaman transformatif yang dirasain sama orang ini. Sumber ini nyajiin klaim pengalaman spiritual yang sifatnya yaitu tadi sangat pribadi. Kita nggak bisa bilang ini benar atau salah ya jadinya. Tepat, kita nggak dalam posisi buat validasi. Tapi kita bisa analisis gimana pengalaman itu diceritain dan dimaknai sama penulisnya. Iya sih. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih gede lagi ya, soal gimana kita memahami pengalaman-pengalaman yang kayaknya di luar jangkauan indera fisik kita. Nah, persis. Cerita kayak gini, ini ngajak kita mikir. Apa sih sebenarnya arti melihat kalau itu nggak melibatkan mata fisik kita? Gimana pengalaman subjektif yang kuat banget itu bisa ngebentuk pemahaman seseorang soal realitas? Jadi mikir ya kita. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda bawa pulang nih. Kalau realitas bisa sebegitu bedanya buat orang yang berdiri persis di sebelah Anda, seberapa kokoh sih realitas bersama kita ini sebenarnya? Coba direnungkan deh.